Ajang Piala AFF 2026 akan menjadi panggung untuk Nadeo Argawinata membuktikan kualitasnya sebagai kiper terbaik timnas Indonesia saat ini. Setelah kehadiran Martin Paes dan Emil Audero, Nadeo dominan duduk di bangku cadangan. Namanya selalu masuk daftar panggil tetapi tidak pernah diturunkan. Kini, tanpa Paes dan Emil di dalam skuad Piala AFF, Nadeo bisa jadi pilihan utama. Secara usia, Nadeo paling matang. Pemain yang baru direkrut Persija Jakarta dari Borneo FC itu berusia 29 tahun. Ia juga termasuk pemain dengan durasi terlama di timnas Indonesia. Nadeo mulai membela tim Garuda pada tahun 2021. Debutnya tercipta dalam laga uji coba melawan Oman pada Mei 2021 menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Pesaing utama Nadeo saat itu adalah Muhammad Riyandi. Keduanya secara bergantian menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Namun, Nadeo lebih sering jadi pilihan. Dalam Piala AFF 2020 misalnya, Nadeo menjadi kiper utama dibanding Riyandi. Begitu pula dalam Piala AFF 2022. Sedangkan dalam Piala AFF 2024, nama Nadeo tak masuk karena diisi pemain U23. Karena itu, Piala AFF 2026, ajang ketiganya dalam turnamen ASEAN ini, akan menjadi pembuktian. Mengapa demikian? Sebab Riyandi menjadi opsi ketiga. Ya, nama Riyandi sempat masuk daftar 50 pemain dalam pemusatan latihan di Bali, kemudian tercoret. Nama Riyandi baru masuk daftar lagi dalam pengumuman skuad final Piala AFF 2026. Adapun Cahya Supriyadi jauh lebih muda 23 tahun, bukan tidak mungkin Cahya menjadi pilihan utama, tetapi John Hartman sepertinya lebih tertarik menjadikan Nadeo pilihan utama. Akhirnya, saat yang ditunggu jutaan supporter Garuda telah tiba. Piala AFF 2026 resmi digelar dan seluruh mata kini tertuju kepada timnas Indonesia. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di pinggir lapangan berdiri sosok pelatih berpengalaman, John Hartman. Pelatih yang pernah membawa Kanada mencetak sejarah ini kini mengemban misi besar bersama Merah Putih. Pertanyaannya, apa sebenarnya target John Hartman di Piala AFF 2026? Apakah ia datang hanya untuk membangun tim atau justru membawa Indonesia mengakhiri penantian puluhan tahun dan mengangkat trofi AFF untuk pertama kalinya? Dalam pernyataannya, Hartman menegaskan bahwa setiap pertandingan harus dimainkan dengan mental pemenang. Tidak ada lawan yang boleh dianggap remeh. Fokus, disiplin, dan kerjasama menjadi kunci utama yang terus ia tekankan kepada seluruh pemain. Meski memiliki target jangka panjang membawa Indonesia bersaing di level Asia hingga Piala Dunia, Hartman sadar bahwa Piala AFF 2026 adalah ujian pertama. Turnamen ini menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia telah naik ke level yang lebih tinggi. Dengan skuad yang dihuni pemain-pemain berkualitas, perpaduan talenta muda, pemain berpengalaman, dan dukungan luar biasa dari supporter, harapan untuk menjadi juara kini terasa lebih nyata dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, jalan menuju gelar tentu tidak mudah. Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh yang juga mengincar trofi. Setiap pertandingan akan menjadi pertarungan yang menentukan. Lantas, mampukah John Hartman mematahkan kutukan tanpa gelar yang selama ini menghantui timnas Indonesia? Atau justru Garuda kembali harus menunda mimpi menjadi Raja Asia Tenggara? Timnas Indonesia akan diperkuat 12 pemain naturalisasi dalam Piala AFF 2026. Ini akan menjadi rekor baru bagi tim Merah Putih. Sebanyak 12 pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Justin Hubner, Tim G. Pence, Eliano Renders, Ivar Jenner, Tom Haye, Mark Klok, Ragnar Oratmangun, Mitchell Baker, dan Jens Raven. Dari 12 pemain ini, hanya 2 yang sudah tampil dalam Piala AFF, yakni Jordi Amat dan Mark Klok. Keduanya sama-sama masuk dalam skuad Indonesia dalam Piala AFF 2022.